Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Priyanti, NIM 19862011007 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya membuat video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan multimedia bimbingan dan konseling. Di video kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling belajar mengenai kesulitan belajar. Hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dengan ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa tersebut memerlukan usaha untuk dapat mengatasinya. Mengapa kita sulit mengingat? Karena yang pertama tidak relevan atau tidak penting, yang kedua karena intervensi atau gangguan, yang ketiga karena tidak fokus dan tidak konsentrasi, yang keempat karena stres atau beban mental lainnya, yang kelima karena fisik yang lelah, yang keenam karena pengaruh dari zat kimia tertentu. Tingkah laku anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada hasil belajar yang rendah, yang kedua ada hasil belajar yang tidak sesuai dengan pengorbanan, yang ketiga ada dalam pengerjaan tugas lambat, yang keempat bersikap acuh tak acuh, yang kelima membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, tidak mencatat pelajaran, yang keenam mudah tersinggung, suka menyendiri, dan tidak suka bergaul. Siswa yang dikatakan gagal dalam belajar. Yang pertama, sampai batas waktu tertentu, siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, tidak dapat mengerjakan tugas perkembangan atau slow learners. Yang ketiga, tidak dapat menguasai pelajaran sehingga harus mengulang. Selanjutnya, kriteria kesulitan belajar berdasarkan 4 hal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Siswa dikatakan gagal apabila tidak memenuhi kriteria dari tujuan pendidikan. Misal, tujuan dari bidang studi tertentu atau kurang dari 60% dari yang ditentukan. Yang kedua, kedudukan dalam kelompok. Apabila siswa mempunyai nilai di bawah rata-rata dalam kelompok tersebut, maka untuk anak tersebut digolongkan ke dalam anak yang mengalami kesulitan. Misalnya, rata-rata dalam kelas nilainya 8 akan tetapi ada salah satu anak nilainya 6. Otomatis anak tersebut diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, ada perbandingan antara potensi dan prestasi. Misalnya anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata tetapi dalam tesnya mendapatkan nilai di bawah rata-rata, sehingga anak tersebut dikaitkan mempunyai gejala kesulitan belajar atau underachiever. Yang keempat, kepribadian hasil belajar siswa akan mencerminkan kepribadian siswa tersebut. Siswa yang berhasil dalam belajar menunjukkan kepribadian tertentu sesuai dengan yang ditentukan. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar siswa. Yang pertama, kesulitan belajar akademis, misalnya kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Yang kedua, gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan dalam organ tubuhnya. Yang ketiga, ada gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat, ada gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi pada diri anak. Selanjutnya, 2 faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor intern.
yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama ada faktor fisik, sakit, dan cacat. Yang kedua ada faktor psikologis, sebab karena rohani. Yang pertama ada intelijensi atau IQ. Bakat merupakan potensi yang dimiliki sejak lahir, minat, kemauan untuk mengikuti pelajaran, motivasi motivasi atau dorongan dapat ditentukan baik tidaknya belajar. Semakin kuat motivasinya. Yang ketiga ada faktor kesehatan mental. Hubungan kesehatan mental dengan belajar adalah hubungan timbal balik. Dengan adanya mental yang sehat dan emosi yang senang, maka akan menimbulkan suatu hasil belajar yang baik serta akan membawa sukses pada seseorang. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia. Yang pertama ada faktor sosial, guru, keluarga, dan teman. Yang kedua ada faktor non-sosial, yaitu lingkungan, alat, gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, usaha mengatasi kesulitan belajar. Ada 6 usaha untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, diagnosa. Yang keempat, prognosa. Yang kelima, treatment. Dan yang keenam, evaluasi. Selanjutnya, usaha untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 1. Observasi atau langsung pada siswa, misalnya kelengkapan catatan, hasil belajar, buku pelajaran, sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, kunjungan rumah. Yang ketiga, daftar pribadi. Yang keempat, tugas kelompok. Dan yang kelima, tes. Selanjutnya, pengolahan data. Langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi kasus, membandingkan kasus, membandingkan dengan hasil tes, menarik kesimpulan. Yang ketiga ada diagnosa atau keputusan hasil dari pengolahan data. Diagnosa berupa jenis kesulitan belajar, faktor penyebab, dan dalam diagnosa biasanya diperlukan orang yang ahli, misalnya dokter untuk mengetahui kesehatan anak, psikolog untuk mengetahui tingkat IQ anak, psikiater untuk mengetahui kejiwaan anak. Dan yang keempat ada prognosa atau ramalan. Prognosa adalah bentuk kebantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar berdasarkan diagnosa. Adapun bentuk treatment yang akan diberikan bervariasi sesuai dengan masalahnya. Yang kelima ada treatment atau perlakuan. Bentuk bantuan yang diberikan pada anak yang mengalami masalah belajar, misalnya melalui bimbingan kelompok, melalui bimbingan individu, melalui remedial, melalui bimbingan pribadi, melalui bimbingan orang tua. Yang keenam ada evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah treatment yang diberikan tadi berhasil dengan baik atau tidak. Dengan adanya evaluasi, maka akan diketahui kekurangan atau kelebihan dari treatment, sehingga evaluasi ini dapat memungkinkan keberhasilan dari langkah mengatasi kesulitan belajar tadi. Selanjutnya, gejala yang dialami anak dalam belajar. Ada yang pertama, cepat dalam belajar, mempunyai kemampuan di atas rata-rata sehingga anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian di kelas. Dan hak yang paling baik adalah menempatkan pada kelas khusus atau memberikan tugas tambahan pada siswa tersebut. Yang kedua, lambat dalam belajar, membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang diperkirakan sehingga anak mengalami ketinggalan dalam belajar. Dan ini menyebabkan anak tinggal kelas atau memerlukan perhatian khusus. Anak kreatif mempunyai kemampuan lebih dalam hal tertentu, misalnya menggambar, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Cara mengatasi
kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk yang paling depan. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Anak yang mengalami gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua atau keluarga lainnya. Yang ketiga, ada program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu didorong dengan dilaksanakan program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran, misalnya karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami. Yang kelima, ada suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan mengembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang A, sebagai perencana pengajaran, yaitu guru mampu merencanakan kegiatan belajar secara efektif atau mempunyai pengetahuan. Yang B, sebagai pengelola pelajaran, seorang guru harus mengelola seluruh proses belajar mengajar dengan menciptakan kondisi belajar yang nyaman sehingga anak dapat belajar secara efektif. Yang C, sebagai penilai hasil belajar. Sebagai guru, harus dapat mengetahui hasil belajar yang telah dicapai siswanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.